Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian sehingga kita bisa kembali untuk mengkaji ilmu di kesempatan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan sekolah fikih muamalat, sekarang masuk pertemuan ke-9. Ya. Kita masuk di pertemuan ke-9 di halaman 93. Halaman 93 mengenai anjing dan babi. Itu kita akan bahas seputar jual beli anjing dan babi. Masih terkait dengan harta haram. Ya. Dan sekarang kita berada pada tanggal 8 Muharram, besok tanggal 9 kami ingatkan untuk puasa sunnah di tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah. Ya, bisa dilanjutkan dengan hari Sabtunya puasa Asyura dan itu yang pokok. Ya, jadi targetkan yang puasa Asyura hari Sabtu jangan ditinggalkan. Hari Jumat itu yang ikutan. Ya, dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram hari Sabtu besok punya keutamaan yukafirus sana al-madiyah, akan diampuni dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa tanggal 9-nya Nabi SAW ingin melakukannya walaupun belum sempat. Ingin melakukannya dan bertujuan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Yang ketika itu juga melakukan puasa, Nabi SAW menyelisihi ahli kitab tadi. Nah, kita akan lihat di sini pembahasan pagi hari ini. Kita akan lihat beberapa poin bahasan. Ya. Kita akan lihat beberapa poin bahasan yaitu seputar anjing dan babi, nanti terkait dengan jasad anjing, terus menjual anjing piaraan, memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun dan hewan ternak. Bagaimana kalau anjing jadi penjaga rumah, kemudian hukum babi bagaimana, pemanfaatan organ babi itu boleh ataukah tidak, hukum gelatin babi sampai pada vaksin, dan hukum lemak babi. Ya, hukum lemak babi juga nanti akan disinggung di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini. Baik, kita lihat dari pembahasan anjing dulu. Silakan dibuka di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer halaman 93. Monggo. Anjing, jasad anjing termasuk najis. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama. Nah, sekarang kita lihat jasad anjing, ya, itu termasuk najis. Ya, jasad anjing itu termasuk najis. Tapi bagian mana yang najis, ini para ulama berbeda pendapat. Nah, coba kita lihat dulu. Pendapat pertama, mayoritas para ulama, yaitu ulama madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, mengatakan bahwa jasad anjing adalah najis. Bila menyentuh pakaian, wajib dicuci, khusus jilatan lidahnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, mayoritas ulama, ingat ya, ini pendapat mayoritas, selain Imam Malik, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa jasad anjing itu najis. Nah, bila menyentuh pakaian wajib dicuci. Sedangkan jilatan anjing, ingat ya, jilatan anjing itu dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Dibedakan nanti kalau menyentuh pakaian terus
ketika anjing itu menjilat, ya, itu nanti dibedakan. Kalau anjing itu jilatan anjing itu nanti dibasuh 7 kali. Ulahunna biturab. Awalnya itu dengan tanah. Nah, landasan pernyataan tersebut adalah hadis Nabi SAW berikut ini. Tahuru ina'i ahadikum idza walagol kalbu fihi ayyaksilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Baca hadisnya. Apabila seekor anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian yang berisi air, hendaklah ia sucikan bejana tersebut dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Yang pertama kalinya haruslah dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang pertama itu dengan tanah. Ya. Di sini dengan lafaz idza walagol kalbu. Ya, walak itu artinya jilatan. Ya, ini ada dari hadis Abdullah bin Mughaffal dan lainnya. Nah, terus kita lihat fawaid keterangan di bawah, baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan 7 kali basuhan, dan perintah ini untuk mensucikan bejana. Ini berarti ludah dan mulut anjing adalah najis. Bila mana mulut anjing najis, padahal mulut adalah bagian tubuh yang mulia, apalagi bagian tubuh yang lainnya. Nah, di sini dikatakan mensucikan bejana yang jilat anjing itu dengan 7 kali basuhan. Lalu ini berarti air liur, air ludah dan mulut anjing itu najis. Dari kesimpulan ini ya, air liur dan mulut anjing itu najis. Nah, jika mulut saja najis, ya, ini padahal ini bagian paling mulia, karena ada di wajah ini. Ya, jika mulut najis, bagian lainnya juga dikatakan najis. Terus, nah itu pendapat pertama ya. Itu pendapat pertama. Terus kita lihat pendapat kedua. Pendapat kedua, sebagian ulama yang bermadzhab Maliki mengatakan bahwa jasad anjing tidaklah najis. Nah, pendapat kedua menyatakan jasad anjing tidaklah najis. Ya. Mereka berdalil dengan firman Allah, Fakulu mimma amsakna alaikum. maka makanlah dari apa yang ditangkap anjing buruan untukmu. Al-Maidah ayat 4. Nah, maka makanlah dari apa yang ditangkap anjing buruan untukmu. Maka makanlah dari apa yang ditangkap anjing buruan untukmu. Nah, kita lihat keterangan di bawahnya. Allah membolehkan memakan hewan buruan hasil tangkapan anjing, sedangkan anjing menangkap hewan buruan tersebut dengan taringnya. Kalaulah tubuh anjing hukumnya najis, tentu Allah memerintahkan agar membasuh hewan buruan tersebut sebelum dimakan. Dan ternyata tidak ada perintah Allah untuk membasuh hewan tersebut terlebih dahulu. Nah, sekarang tanggapan. Kalau ada istilah tanggapan dari Ustadz Irwandi di bukunya, itu berarti beliau menganggap pendapat ini lemah nantinya. Terus. Dalil pendapat ini tidak kuat karena ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membasuh jilatan anjing sebagaimana disebutkan pada hadis terdahulu. Maka hadis yang memerintahkan membasuh jilatan anjing terlebih dahulu mentakyid kemutlakan dalam ayat ini. Nah, karena ada perintah Nabi SAW untuk membasuh jilatan anjing, ya, maka hadis yang memerintahkan basuh jilatan anjing terlebih dahulu mentakyid kemutlakan ini. Jadi yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 4 itu masih umum, masih mutlak. Ditambahkan dengan ya, kalau anjing itu menjilat di wadah, maka disuruh cuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah atau dengan debu tadi. Ya, jadi tetap kita memakai pendapat yang pertama. Kalau beliau berpendapat seperti itu. Coba lihat kesimpulan beliau. Dengan demikian, pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa jasad anjing adalah najis. Nah, namun pendapat terkuat ya jasad anjing itu najis, dan ini yang jadi pendapat jumhur. Nah, masalah najisnya di sini nanti
ada lagi tambahan masalah jual belinya. Taruhlah kita memilih pendapat pertama atau pendapat kedua, kan tujuan kita membahas harta haramnya kan. Boleh nggak anjing ini intinya dimanfaatkan, akhirnya ada jual beli, ada yang menjual anjing, ada yang membelinya gitu. Dan lepas dari kita membahas ya anjing itu najis jasadnya ataukah tidak, mau memakai pendapat jumhur atau memakai pendapat kebanyakan ulama, ataukah memilih pendapat Imam Malik tadi, pendapat kedua. Nah, kita sekarang bahas tentang pemanfaatan anjing ini. Coba lihat. Menjual anjing piaraan. Ya. Karena anjing adalah najis, maka haram dijadikan sebagai hewan piaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa orang yang menjadikan anjing sebagai piaraan akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 kirot. Ukuran berat di masa dahulu, dalam ukuran sekarang kurang lebih 0,18 gram. Ya, ada yang artikan kirot seperti itu, ada yang artikan kirot seperti dalam tekstual hadis di pembahasan sholat jenazah, kirot itu semisal gunung Uhud. Jadi ada pengertian kirot, ada yang katakan seperti Ustaz di sini ukuran berat, yang itu ukuran berat yang kecil, yaitu sekitar 0,18 gram. Ya, berat gitu ya. Tapi ada juga yang katakan kirot ini, ya, kirot ini adalah semisal gunung gitu. Itu Jabal Uhud. Ketika Nabi SAW disebutkan tentang perihal sholat jenazah, ya, dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Kemudian istilah kirot ini Nabi SAW itu sebut. Nah, sekarang kita lihat Nabi SAW itu bersabda, manittakhadha kalban, ya, illa kalba zar'in au ghanamin au saydin yang kusu min ajrihi kulla yaumin kiratun. Ya, baca. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak, dan anjing untuk berburu, niscaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 kirot. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus. Dan karena anjing adalah najis, maka hukum memperjualbelikannya adalah haram. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli, yaitu bahwa objek jual beli haruslah benda suci. Dengan demikian, uang hasil penjualan anjing termasuk harta haram. Nah, sekarang untuk anjing piaraan tadi ya, uang hasil jual beli anjing itu termasuk harta haram. Karena apa? Kan kita tahu salah satu syarat jual beli itu adalah objeknya harus benda suci. Karena anjing itu najis berarti. Ya, karena anjing itu najis. Ya, baca lagi. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil penjualan anjing. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Nabi SAW itu melarang hasil dari jual beli apa? Anjing. Ya, baca lagi.